Buset, setelah Ciro Alves, kini Nick Weavers yang mengucapkan salam perpisahan dari Persib Bandung. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski, ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Pertama, aku mau meluruskan terlebih dahulu narasi cuci gudang. Banyak yang menganggap posisi Persib sekarang ini sama seperti Madura United. Kebetulan aku mendapatkan kesempatan untuk melakukan interview eksklusif bersama Presiden Madura United di saat viralnya Madura United melakukan perombakan total terhadap skuad yang berprestasi. Dan ya, Madura United itu hampir memenuhi 100%. Mereka rombak skuad pemainnya. Sedangkan kalau kita lihat posisi Persib Bandung sekarang ini, ya setidaknya sampai kita memposting video ini kawan-kawan, tidak terjadi eskalasi seperti yang dialami Madura United. Kerangka pemain-pemain yang menorehkan prestasi kan posisinya masih di-keep, masih bersama Persib Bandung. Ya, meskipun kita tunggu saja, kita lihat saja dinamikanya. Namun yang aku harapkan, ya kerangka yang sudah baik masih bisa dipertahankan, masih ada jejak-jejak untuk menciptakan sustainability bagi prestasi yang ingin diraih oleh Persib Bandung. Nah, itu clear ya kawan-kawan, karena ya aku buka komentar yang membahas Persib Bandung cuci gudang, lantas dikaitkan dengan Madura United. Ini confirm dari Presiden Madura mengatakan demikian kawan-kawan. Masih ada itu interview eksklusifnya di kanal YouTube Tommy Deski ini. Ya, tinggal kita lihat saja sekali lagi bagaimana Persib Bandung. Tapi aku nggak yakin sih kayak Madura United dilakukan Persib Bandung ini. Yang real cuci gudang itu ya Kak, Madura United langsung diganti semuanya. Bukan apa ya? Bukan hanya pemain yang diganti, pelatih pun ya diganti dari Madura, kan ganti-ganti. Nah, kemudian yang kedua, Nick Weavers, kemana arah dari Nick Weavers setelah mengumumkan perpisahan dari Persib Bandung? Ini banyak rumor yang sudah beredar kawan-kawan. Ada yang mengaitkan dengan usaha yang dimiliki Weavers yang berada di Bali. Dicocokologikan ini kemungkinan ke Bali United. Lalu ada juga yang menyebutkan didekati Malut. Namun arah-arahnya terakhir-terakhir ini itu ramai di media sosial kawan-kawan, cenderung Malut United ke posisi Franka. Kemudian ada juga mengarahkan ke Liga 2 Belanda. Nick Weavers kawan-kawan. Sampai kita tag video ini kan aku baca juga di Liga 2 Belanda, Liga 2 Belanda. Arah-arahnya ke sana sih, tapi kita nggak tahu lah ya. Kita lihat yang terjadi bagaimana. Tapi aku jujur kaget untuk berbicara case Weavers pergi dari Persib Bandung ketimbang Ciro Alves. Kenapa? Bagi aku, dari beberapa pemain asing, ini salah satu ya kawan-kawan, dari beberapa pemain asing yang dimiliki oleh Persib Bandung di level Asia, aku patokannya di level Asia, karena kalau kita bicara di level kompetisi domestik, mayoritas pemain asing yang dimiliki oleh Persib on point lah ya. Jadi kan aku mencoba melihat parameter yang berbeda, melihatnya di level yang lebih tinggi, yaitu di Asia. Aku lihat dari beberapa pemain asing yang dimiliki Persib Bandung, salah satu pemain yang on point, yang konsisten, yang tidak berubah permainannya, yang tetap oke permainannya, Nick Weavers. Peranka tandem dari Nick Weavers di kompetisi domestik oke. Tapi di level Asia, banyak error ataupun auto position, duel-duel udara yang dimiliki Gustavo Franca. Ciro Alves pun mengalami hal serupa. Akhirnya stuck dia di posisi level Asia. Kemudian David da Silva tergolong saat diberi kesempatan oke nih ya, karena cedera aja sih. Tapi good point juga apa yang diberikan oleh David da Silva. Kocican pun goyang-goyang. Dan salah satu pemain yang berkontribusi lagi yaitu Tyran Delvino. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat ini ya terhadap pemain-pemain asing Persib yang lainnya. Bagi aku ini subjektif kawan-kawan. Bagi aku sekali lagi, mayoritas pemain asing dari Persib yang menonjol di level Asia yang tak jauh perubahan terjadi
dinamika di atas lapangan, Nick Weavers dan Tyrone Delfino. Nah, lantas atas dasar itulah yang membuat aku kaget. Kenapa Nick Weavers dilepas? Kalau kita bicara usia, ya usia Nick Weavers 32 ya. Tergolong setidaknya 1 tahun lagi masih oke lah ini. Nah, tapi aku mempunyai pembacaan yang berbeda kawan-kawan. Pertama, ini kesempatan bagi Nick Weavers untuk mengembangkan sayapnya, untuk meningkatkan positioning terhadap dirinya. Kenapa? Pertama, Persib back to back. Secara realistis kawan-kawan, itu nilai kontrak, value akan meningkat. Saat aku berbicara dengan Presiden Madura United yang runner up saja, itu berkali-kali lipat naik nilai kontrak. Apalagi Nick Weavers yang sejak 2019 bersama Persib dan mencapai 2 trofi back to back ini, kebayang itu nilai kontraknya naik seperti apa. Dengan posisi usia Nick 32, kemudian pemain sepak bola tidak lama waktu bermain sepak bolanya, ya maka di posisi sekarang lah salah satu hal yang harus dibaca dengan jeli jika kita bicara konteks tersebut ya bagi Nick Weavers. Aku nggak menghiraukan bagaimana loyalitas kecintaan dari Weavers terhadap Persib lewat pesan yang ia sampaikan. Luar biasa lah, struggle-nya masa-masa Covid pun dia tetap bersama Persib Bandung, luar biasa, respect aku. Makanya aku merasa, wah ini kok dilepas. Namun ya selagi ada tawaran yang luar biasa kawan-kawan, 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat, tentu Persib pun pasti menyesuaikan dengan budgetnya. Ya akhirnya seperti inilah yang terjadi. Tapi ini sebuah hal yang nggak bisa dielakkan tentu bagi klub ataupun Persib Bandung di saat ada pemain-pemain inti ataupun pemain-pemain yang krusial pergi kawan-kawan. Tinggal secara talent scout ataupun pemilihan pemain selanjutnya memang benar-benar proper untuk bisa menggantikannya. Sama seperti Alberto Rodriguez pergi dari Persib Bandung. Itu kan luar biasa. Wah ini kenapa Alberto? Lantas Pranka datang, awal-awal kan underestimate. Ini kok Pranka nggak bagus loh dia. Tapi kan pelan-pelan Pranka bisa membuktikan sehingga Alberto Rodriguez pun yang nggak terlalu teringat lagi lah. Nah artinya di situ apa? Pemilihan pemain yang dilakukan Boyan Hodak, manajemen ini harus presisi. Dan aku berharap usia mereka pun ya jangan terlalu tua-tua banget lah, jangan terlalu matang banget. Untuk apa? Untuk bisa lama ini waktu mereka bersama Persib Bandung, agar kerangka yang mau dibangun untuk mencapai prestasi-prestasi selanjutnya tidak diobok-obok, diubah-ubah. Kan itu teori ataupun prinsip. Ketika kita bicara klub yang mau berprestasi, mereka bentuk kerangkanya pelan-pelan sampai itu gongnya. Lihat aja tim-tim yang ada di Eropa kawan-kawan. Dan di posisi Persib ini kita juga nggak bisa mengesampingkan lagi tawaran-tawaran dari klub-klub lain Liga Indonesia seperti Edo, Hen-Hen, pemain-pemain lokal lah dari Persib Bandung. Kalau misalnya tawarannya gede, bombastis, ya contoh lah Cristiano Ronaldo, Kante, Benzema. Kenapa mereka datang ke Liga Arab Saudi? Sukar dipercaya karena masalah Pulos tadi. Masuk ya ke logika kawan-kawannya. Termasuk dengan Messi kawan-kawan. Mungkin kita sebagian bertanya, loyalitas gimana? Sekelas Lionel Messi, waduh, yang bagaimana besarnya Barcelona memberikan impact pengaruh terhadap dirinya, di ujungnya kawan-kawan ada trouble keuangan dari Barcelona. Ya ada juga dinamika terjadi, memang presiden apa memang nggak mau ya, terlepas dari apapun lah itu. Tapi pada saat itu memang Barcelona lagi masa-masa sulitnya. Banyak orang berharap kenapa Messi nggak bantu Barcelona dengan mengeluarkan uang yang banyak dan sebagainya. Dalam konteks itu Messi juga akhirnya pergi. Sakit saat itu, guys. Bagi pendukung Barcelona, pergi Messi ke PSG. Namun, ya kalau kita benturkan antara loyalitas pemain profesional dengan yang namanya ya gaji, tawaran lain, ya sulit itu untuk terjadi di era sekarang ini. Sekelas Messi aja mengalami hal serupa. Bayangkan itu. Nah, tapi memang ada beberapa pemain yang meskipun ada tawaran dari beberapa klub, tetap dia stay bersama klubnya, kesetiaannya kawan-kawan.
Itu pun kalau misalnya nggak ada dinamika masalah finansial ya. Kalau misalnya masalah finansial sudah kena itu kepada klub profesional, pasti pemain yang memiliki loyalitas itu pun pelan-pelan pasti akan pergi, atau klubnya itu memang secara persaingan untuk menawarkan kontrak sudah tidak cukup lagi secara materi bagi pemain sepak bola tersebut. Nah, konteks dari Persib Bandung ini pun menarik ya, ketika pemain-pemain asingnya pun sudah ada beberapa masuk ke kepala 3, tentu ini secara cermat harus dirapatkan, dipahami oleh manajemen ataupun pelatih dari Persib Bandung. Nggak bisa asal-asalan lagi kontrak 3 tahun di saat mereka usia udah 33, 34, apalagi 36. Ambang batas pemain sepak bola itu kan ada. Nah, tentu jika dikalkulate Persib berhati-hati dalam melakukan tindakan tersebut, ya hal yang normal ketimbang melakukan blunder, menguras fulus yang dimiliki oleh Persib Bandung dengan mengontrak pemain sampai misal usia 39 tahun, 40 tahun. Itu secara regenerasi kawan-kawan udah nggak pas lah aku rasa pun. Ya, kita sepakat lah merasakan hal demikian. Yang di posisi Persib sekarang, karena mereka sudah juara 2 kali, tentu yang ketiga kali ini ada beban yang nggak terlalu tereksposure lah. Artinya di musim ketiga inilah musim yang pas saatnya bagi Persib juga untuk mengotak-ngatik. Ingat, kerangkanya kan nggak diubah, nggak terjadi seperti Madura United yang eskalasinya luar biasa bombastis. Dan reaksi dari manajemen tadi, bagaimana untuk melakukan perekrutan agar bisa menyamakan ataupun menciptakan permainan tidak berbeda ataupun prestasi yang tidak berbeda atau tidak jauh dari sebelum-sebelumnya. Jadi kesimpulan kawan-kawan, jujur untuk Nick Weavers bagi aku realistisnya ya 1 tahun lagi. Namun Nick Weavers pun pasti mempunyai value ketika ia sudah juara, ada tawaran lebih ataupun posisi lebih dengan usia dia sekarang, yaitu hal yang normal. Dan ya, Persib Bandung ini bahaya sih kalau misalnya salah-salah merekrut pemain. Well done. Mungkin sampai itu aja kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.